Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, alhamdulillah kita bersyukur kepadanya atas segenap limpahan nikmatnya, taufik dan hidayahnya. Pagi hari yang dicurahi rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita tetap bisa meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita hadir di tempat ini yang tentunya disertai dengan pengorbanan dan perjuangan untuk sampai ke sini ya, melawan dingin, melawan ngantuk, melawan macam-macamnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala semakin melipat gandakan pahalanya untuk kita semuanya. Karena secara kaidah al-ajru ala qadril masyaqqah, pahala itu disesuaikan dengan kadar kesulitan. Semakin sulit, semakin susah, semakin berat, maka semakin besar pahalanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat amal kita di pagi hari ini sebagai amal yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang belum selesai pada pembahasan yang lalu. Masih berkaitan dengan qiyamul lail sebenarnya ya, yaitu adab qiyamul lail. Kita akan bahas sekarang adab qiyamul lail. Kalau di flyernya apa? Salat duha ya. Tapi sebenarnya kita membahas adab qiyamul lail. Secara ringkas, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, tatkala kita berbicara tentang adab ya qiyamul lail, maka di sini kita ambil pembahasan dari kitab Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatu, tulis oleh Syekh Abu Malik Kamal Said Salim. Beliau menjelaskan tentang adab qiyamul lail. Min adabi qiyamul lail, termasuk bagian dari adab-adab qiyamul lail. Beliau berkata, man syarahallahu ta'ala sadrahu wa arada qiyamal lail fayusannu lahu mura'atal adab al-atiyah. Barang siapa yang Allah lapangkan dadanya dan dia ingin untuk salat malam, disunahkan dia memperhatikan adab-adab berikut ini. Yang pertama, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu ta'ala, sebagai bentuk persiapan adalah al-isti'datu bima yu'inu 'alal qiyam. Persiapan, mempersiapkan diri melakukan perkara yang bisa membantunya untuk qiyamul lail. Jadi yang pertama adalah persiapan. Persiapan ini berbentuk berupa apa? Satu, tidur siang. Yang pertama adalah tidur siang. Ya, disebut dengan naumul qailulah. Tidur qailulah, tidur siang. Kapan tidur siang? Ya diantaranya adalah bisa sebelum zuhur, jemput kai Ustaz atau setelah zuhur. Ya, walhasil pokoknya ada waktu untuk tidur siang. Intayasar kalau memungkinkan, kalau mudah. Kemudian yang kedua, ya sebagai bentuk persiapan juga adalah tidak begadang tanpa kemaslahatan syar'iyyah. Jadi kalau sudah habis sholat isya segera tidur. Ya, habis sholat isya kemudian segera tidur, kecuali ada maslahat syar'iyyah.
Kemudian jamaah rahimani rahimakumullahu taala, yang ketiga, nah ini ya, kata mu'alif di sini, yang lebih utama bagi orang yang banyak malesnya, ya, agar tidak tidur nyaman, ya. Bagi orang yang lebih utama bagi orang yang selalu dikalahkan rasa malas, maka hendaknya dia tidak tidur nyaman. Maksudnya tidak tidur nyaman itu apa? Tidak tidur di kasur yang empuk, selimutan, bantalan, semua enak ya. Ya gak tangi-tangi memang kalau seperti itu ya. Maka siapa yang seperti itu, ya beda kalau misalkan dia tidurnya nyaman, ya bisa bangun misalkan, tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau dia tidak bisa bangun malahan dan dia pengen qiyamul lail, maka yang utama adalah yang dikatakan mu'alif di sini apa? Tidak tidur nyaman. Ya berarti ya apa namanya, tidur dengan harapan gara-gara tidur seperti ini engko iso ngelilir gitu ya, nanti bisa ngelilir. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya kalau diceritakan di sini di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya beliau tidur di tikar yang kasar, yang keras, ya bahkan kalau beliau bangun galer gitu ya, ngecap, membekas ya di pipi beliau, membekas di badan beliau dan seterusnya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Taib, itu sebagai persiapan. Adab yang pertama. Adab yang kedua yaitu an yanwiya inda naumihi al-qiyam. Meniatkan bangun malam saat tidur. Jadi tatkala dia mau tidur itu dia meniatkan dirinya untuk bangun malam. Berdasarkan hadis Abu Darda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata ila firasyih," siapa yang mendatangi pembaringannya, wa huwa yanwi an yaquma, dan dia berniat untuk salat malam, fa yusalli minal lail, lalu salat malam, fa ghalabathu ainuhu hatta yusbiha, ternyata matanya sing menang. Apa mata sing menang itu? Ngantuk gitu ya. Jadi matanya mengalahkan dia, tidak bisa bangun sampai subuh. Kutiba lahu ma nawa, ditulis untuknya apa yang dia niatkan. Niatnya apa tadi? Niat bangun malam. Ya, jadi tidur dia niat bangun malam, kemudian ternyata tidak bisa bangun, ya. Maka kata Nabi SAW, kutiba lahu ma nawa, ditulis untuknya apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbi, dan adalah tidurnya itu jadi sedekah dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Allah tidak membangunkannya gitu ya. Tidak membangunkannya, tetapi dia dapat pahala bangun malam. Kan luar biasa. Gitu ya. Tidur tapi dapat pahala salat malam. Dengan apa? Niat. Dengan niat. Tapi niat sing jujur. Buktinya kalau niat itu jujur itu apa? Begitu ternyata melek ya bangun gitu ya. Ya, itu namanya niat yang jujur. Sampai sekali rahmani rahmakumullahu taala. Yang ketiga, adab yang ketiga, an yanama ala wudu. Tidur dalam keadaan berwudu. Punya wudu. Ya. Ini termasuk juga adalah bagian dari sunnah dan adab tidur. Nah, ini termasuk juga bagian dari adab qiyamul lail. Tidur dalam keadaan berwudu. Yang keempat, an yanama ala syiqqil aiman. Tidur miring kanan. Dari Hafsah dia berkata, kanan Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu ja'ala yadahu yumna tahta khadil aiman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau tidur di pembaringan beliau, maka beliau jadikan
tangan kanan beliau tahta khadil aiman, di bawah pipi yang kanan, ya. Jadi itu tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka tidur di atas bagian badan yang sebelah kanan adalah fitrah, sebagaimana nanti akan disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib, nanti ada pembahasan sendiri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Yang kelima, adab yang kelima, wa in khafa alla yastayqidha lil qiyam, jika takut khawatir tidak bisa bangun, tidak bisa terjaga untuk bangun malam, maka autara qabla an yanama, dia witir sebelum tidur. Nah ini juga termasuk bagiannya, disunahkan dia witir sebelum tidur. Jadi kalau dilihat aja kebiasaan kita, kebiasaan misalkan angel bangun, ya maka jangan tidur kecuali sudah witir. Sehingga apa? Kalau kemudian kita sudah witir kemudian tidur lalu nggak bangun sampai subuh, kita dianggap termasuk orang yang mendirikan malam, ya, termasuk orang yang bangun malam. Ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Fa idza staiqadha shallama syaa tsumma lam yukarrir al-witra. Jika kemudian dia bangun lalu maka dia boleh sholat semau dia, gitu ya, terserah apa yang dia kehendaki, tapi tidak mengulangi witir, ya. Dan sudah kita bahas pada pertemuan lalu dalam pembahasan witir. Kemudian yang keenam, adab yang keenam, berzikir sebelum tidur. Berzikir sebelum tidur. Di antaranya adalah hadis Ibunda Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza awa ila firasyih, adalah beliau jika menuju kepada pembaringan beliau setiap malam maka jam'a kaffaihi tsumma nafatha fihima, beliau kumpulkan dua tapak tangannya begini, dikumpulkan, kemudian beliau meniupkan pada keduanya surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tsumma yamsaha bihima mastata'a min jasadihi. Lalu beliau usapkan tangan tadi yang habis dibacakan tiga kul tadi itu, ditiupkan kepadanya lalu diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan. Yabda'u bihima ala ra'si wajhi, diawali dengan kepalanya, kemudian muka, ma'aqbala min jasadi, dan apa yang bagian depan dari tubuh beliau. Yaf'alu dzalika thalatha marrat, beliau melakukannya tiga kali, ya. Jadi dibaca sekali masing-masing, ya. 3 kul dibaca, diusapkan ke tubuh, 3 dibaca lagi, diusapkan, dibaca lagi, diusapkan lagi, ya. Ini sebagai bentuk, ya, di antaranya adalah penjagaan diri, ya. Penjagaan diri agar tidak diganggu, ya, tidak diganggu oleh syaitan misalkan, dan seterusnya. Kemudian juga jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, yang berikutnya adalah membaca ayatul kursi, membaca ayat kursi, ya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah yang dia diajari setan tentang membaca ayat kursi sebelum tidur. Idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi, jika kamu mau tidur ke pembaringanmu maka baca ayatul kursi, ya, hatta tahtamaha fa innahu la yazalu 'alaika minallahi hafid. Kenapa? Kalau kamu membaca itu akan ada penjaga dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersama denganmu. Wala yaqrubuka syaitanun hatta tusbih, dan tidak ada satu setan pun yang bisa mendekatimu sampai subuh. Ini kata siapa? Setan. Setan sih ngomong, ya. Tidak ada setan yang mendekati kamu sampai subuh. Maka hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, maka Nabi bersabda, sadaqaka wa huwa kadzub wa dzaka syaitan. Dia benar kepadamu padahal dia adalah seorang pendusta, dia adalah
setan, dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada setiap malamnya. Amanar Rasul itu ya. Maka Nabi bersabda, man qara'al ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dalam satu malam, maka itu mencukupinya, ai dafa'ata anhu syarra wal makruha. Ya, keduanya akan bisa menolak keburukan dan apa yang dibenci. Ya. Bahkan ada yang mengatakan qila ajza'ata anhu min qiyamil laili bil Qur'an. Itu mencukupi dia dengan Al-Qur'an dibaca di dalam sholat di waktu malam. Ya. Jadi seandainya dia tidur kemudian membaca itu, maka dia dianggap ya termasuk ahlul Qur'an di malam hari. Yang berikutnya membaca qul ya ayyuhal kafirun. Dari Naufal al-Asja'i, dia berkata, qala li Rasulullah, bersabda kepada aku Rasulullah SAW, iqra, bacalah qul ya ayyuhal kafirun thumma nam, lalu tidurlah. Fa inna bara'atun minasyirki. Kenapa? Karena ia adalah kebebasan dari kesyirikan. Ya. Jadi baca ayat tadi itu surat Al-Kafirun. Kemudian juga dari Hudzaifah, dia berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW idza arada an yanam, jika beliau ingin tidur membaca bismikallahumma amutu wa ahya, dengan menyebut asma Allah, ya Allah aku mati dan aku hidup. Kalau terjaga terbangun dari tidurnya, maka membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, semua kita hafal insyaallah ya. Dan insyaallah tiap hari kita mengamalkannya ya. Ya, bismikallahumma amutu wa ahya, kalau bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, jangan lupa hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, idza qama ahadukum an firasyi thumma raja ilaihi falyanfudhu bi sanafati izari thalatha marrat fa innahu la yadri ma khalfahu alaihi ba'du wa idza taja'a falyaqul bismika rabbi wa ta'tu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fafadda bima tahfadhu bi ibadakas salihin. Di antara adabnya yang lain yaitu apa? Sebelum tidur kebus-kebus ya. Ya. Jadi apa namanya? Tempat tidur dikebasi. Ya, apakah dengan bajunya atau mungkin dengan penebah atau apa, sambil kita membaca bismillah. Ya, membaca bismillah kita kebusi, atau kalau tidak demikian kita membaca doa yang barusan disebutkan oleh dalam hadis ini ya. Yani bismika rabbi wada'tu jambi, dengan menyebut asmamu wahai Rabbku, wada'tu jambi, ku letakkan lambungku ya, wabika arfa'uhu, dan denganmu aku mengangkatnya, fa in amsakta nafsi farhamha, jika engkau pegang jiwaku maka rahmati dia, wa in arsalta, jika engkau melepaskannya, fafadha, maka jagalah ia, bima tahfadhu bi ibadakas sholihin, dengan apa yang engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Luar biasa ya, silakan dicari doa ini di buku-buku doa ya, banyak ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Lalu apalagi yang dibaca? Berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, lalu Allahu akbar 34. Ya, ini adalah wasiat Nabi kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau bersabda, ala adullukum ala ma khairul lakum min khadim.
maukah kalian kutunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu, yaitu jika kalian beranjak menuju tempat pembaringan kalian, bertasbihlah 33, bertahmidlah 33, bertakbirlah 34, ya. Fa innahu khairun lakum min khadim, maka itu lebih baik bagi kalian berdua daripada apa? Pembantu. Okay. Ini juga kita baca. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kemudian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ada lagi doa yang lain, yaitu kita membaca doa Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka ila ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nah, ini juga ada doa yang lain. Apal doa ini? Atau baru dengar? Ini juga doa yang lain ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nah, di antara keutamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in mitta, kalau kamu mati habis membaca ini kamu mati, mitta alal fitrah, kamu akan mati di atas fitrah, di atas Islam, bersih, ya. Nah, faj'alhunna akhira ma taqul, jadikan ini yang paling akhir dari yang dibaca. Jadi membaca apa saja tadi sebelum tidur dibaca semuanya, ini yang paling akhir. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Ini yang paling akhir, ya. Jadi silakan dicari ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta, ya. Maka kalau kemudian ditakdirkan mati malam itu, maka mati di atas fitrah, ya, mati di atas fitrah. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Nah, termasuk kemudian yang tidak disebutkan oleh mu'alif di sini, yaitu membaca surat Tabarok. Baca apa? Surat Tabarok di malam hari, ya, surat Tabarok. Ya, bisa dibaca sebelum tidur, tidak masalah. Ya, dibaca bangun tidur nanti ya tidak masalah. Ya, memiliki keutamaan apa? Yang merutinkan dan melanggengkannya, maka dia aman dari fitnah kubur. Aman dari fitnah kubur. Ya, itu diantara keutamaannya membaca surat Tabarok, ya, tiap malam dibaca surat Tabarok. Ya, termasuk diantaranya juga dalam baca surat Alif Lam Mim Tanzil, As-Sajdah. Ya, jadi As-Sajdah 3 halaman, Tabarok 2 halaman setengah, ya. Lalu baca tadi panjang, nutut kira-kira apa gak wis turu jan gitu. Kirain apa ya? Ya. Ya, kadang-kadang nggak nutut, ya. Ya, kita mengamalkan misalkan kadang-kadang wis gak nutut, wis tutuk endi wis budal wisan gitu, ya. Nyaman, ya. Makanya bagi orang mukmin itu aneh kalau nggak bisa tidur. Aneh kalau nggak bisa tidur, gitu, ya. Amalkan zikir-zikir itu tadi, ya, minimal ditidurkan setan, ya, minimal ditidurkan setan biar apa? Ya, biar tidak lanjut apa namanya zikirnya, kan, gitu. Walhasil kita berupaya dan berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu.
Kita lanjutkan sekarang adab yang ketujuh. Yang ketujuh ya, tadi sudah tidur. Kemudian adab ketujuh adalah saat bangun tidur. Nah ya, saat bangun tidur, yaitu mengusap tidur dari wajah. Dan jangan lupa mengusap tidur dari wajah. Maksudnya apa? Mengusap kantuk dari mukanya. Dengan cara begitu bangun, ya. Jadi mengusap tidur itu dari wajahnya, diusap wajahnya, lalu berzikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, ya misalkan membaca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ya. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Wis dibaca begitu sambil diusap apa ya? Mukanya untuk menghilangkan rasa kantuk. Di samping juga ada hadis, siapa yang baca tadi itu tatkala dia terjaga lalu dia berzikir la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qala Allahumma firli au da'a ustujiba lahu." Kalau dia beristighfar atau dia berdoa, maka dikabulkan doanya. Fa in tawadda'a shalah qubilat sholatu. Kalau dia berwudu kemudian salat, maka diterima salatnya. Ya, diterima salatnya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Taib. Yang berikutnya yang ke-8, bersiwak. Napa? Bersiwak. Pakai siwak. Di mana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, jika beliau bangun malam, yashusu fahu bisiwak. Beliau menggosok mulut beliau dengan siwak, ya. Juga dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW kana yusolli bilaili raka'ataini tsumma yansarifu fayastaqu. Nabi itu salat 2 rakaat. Nah, setiap 2 rakaat beliau bersiwak, ya. Tsumma yansarifu fayastaqu. Yakni yatasawwaqu likulli raka'ataini. Beliau bersiwak untuk setiap 2 rakaat, siwakan. Ya, salam mau bangkit lagi, siwakan lagi. Ya begitu nggih. Makanya tidak bisa diganti odol, nggak iso. Saya di tempat sholat ini, ya. Jadi odol itu tidak bisa mengganti posisi siwak, karena siwak itu bukan sekedar membersihkan mulut, tapi itu adalah ibadah. Itu adalah apa? Ibadah. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Yang ke-9, membuka sholat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Nah, ini tidak mesti, tergantung ya keadaan dan kebutuhan, ya. Tergantung dengan keadaan dan kebutuhan. Dari Bunda Aisyah dia berkata, karena Rasulullah SAW idza qama minal laili, jika beliau bangun malam, liyusalliya untuk salat, iftataha salatahu bi raka'ataini khafifataini. Beliau membuka sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan, ya, sebagai pemanasan lah begitu. Ini juga tergantung keadaan, karena ada riwayat yang lainnya beliau langsung membaca panjang-panjang, ya. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala, ya. Jadi itu untuk menyemangati seseorang yang ingin sholat malam, ya, diawali dengan pemanasan 2 rakaat yang ringan, ya. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala, ya. Dan Nabi melakukannya kadang-kadang, ya, dan kadang-kadang langsung, seperti hadis Hudzaifah, dia berkata, "Sholaitu ma'an Nabi", aku sholat bersama dengan Nabi SAW zata lailah, suatu malam, faftataha bil Baqarah. Lalu langsung beliau buka dengan Al-Baqarah, bukan dengan 2 rakaat ringan, tapi dengan Al-Baqarah, ya. Taib. Yang ke-10, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, kalau bisa
itu membaca iftitah khusus sholat malam. Ya, iftitah khusus sholat malam. Ya, jadi iftitah yang biasa dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat malam. Jadi iftitah khusus sholat malam. Dari Ibnu Abbas dia berkata, karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyatahajjada, jika beliau bangun malam untuk tahajud maka beliau membaca Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun haqqun was sa'atu haqq Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuka wa la haula wa la quwata illa billah. Jadi ini iftitah salat apa? Salat malam. Kayak dulu saya pernah nge-share apa di sini di Abu Aska, pernah nggak ya, tentang doa sholat, pernah saya share nggak? Kayaknya pernah dulu ya. Ada di sana semua iftitah untuk sholat malam. Nanti barangkali kalau perlu saya saya kirimkan kembali ya, nanti biar dibagikan lewat grup-grup yang ada ya, insya Allah. Tapi jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya, itu iftitah salat malam. Ada lagi yang lain, yaitu Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil ya fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadaka fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini pun demikian. Ini juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam salat malam. Gitu ya. Jadi tidak mesti harus apa Allahu akbar kabira atau Allahumma ba'id baini dan seterusnya ya. Jadi ini adalah di antara zikir iftitah untuk salat malam. Demikian juga ada lagi yang dibaca Nabi adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah ya. Nah, secara makna ya yang bisa kita ambil secara makna yang sangat bagus dan menyentuh hati adalah yang pertama tadi itu. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi dan seterusnya. Nah, ini biasanya dipakai muqaddimahnya doa kunut oleh Syekh Misyari Rasid ya. Kita mendengar beliau membaca ini. Ada rekamannya juga ya. Baik jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kemudian adab yang berikutnya yang ke-11 adalah an yutilal qiyama mastata'a min ghairi an yashqa ala nafsihi. Memanjangkan berdiri dengan membaca Al-Quran semampunya tanpa memberatkan dirinya sendiri. Kalau sudah capek ya selesai gitu aja kan begitu ya. Belum capek lanjutkan aja. Sudah capek ya berhenti begitu ya. Jadi tidak memberatkan dirinya sendiri sesuai dengan kadar kemampuannya ya. Dan yang penting adalah khusyuk ya. Bukan banyak-banyakan baca ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, saya pernah ada jadwal ngisi ceramah subuh, ceramah tarawih dan subuh di satu masjid. Akhirnya saya nginep di masjid tersebut. Dikasih tahu, Ustaz nanti malam ada qiyamul lail. Oh iya. Biasanya 3 juz Ustaz.
telung juz rek. Jadi qiyamul lail yang dibaca tiga juz. 3 juz luar biasa gitu. Coba ya, begitu sekitar jam 12-an dimulai, saya ikut. Ternyata apa? Imamnya bacanya bawaan gitu ya. Tak tinggal aku, langsung mufarokoh lah. Buat apa? Kalau ternyata tidak bisa ditadaburi. Jadi mocone puanter dengan hafalannya ya. Dia yang baca dengan hafalannya puanter cepat sekali. Jadi kita tidak bisa menikmati bacaan. Ya akhirnya mending sholat sendiri ya. Karena yang kita harapkan dari qiyamul lail itu apa? Tadabbur, khusyuk ya, dengan apa yang kita baca. Kalau kita sebagai makmum, kita ingin mendengar imamnya membaca dengan penuh tadabbur, penuh dengan khusyuk, agar kita bisa menikmati, merasakan ya, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan target-targetan khatam-khataman begitu ya. Kalau seperti itu jadinya kita kehilangan tadabbur. Sementara kita diperintahkan untuk bertadabbur, menikmati, mentadabburi ayat yang kita baca, yang kita dengar. Nabi SAW bersabda, afdhalus salati tulul qunut. Ya, salat yang paling afdal itu adalah tulul qunut, yang panjang berdirinya. Ini salat yang paling utama adalah tulul qunut, yang panjang berdirinya. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Nah, kemudian yang ke-12, boleh sholat sambil duduk, gitu ya. Boleh sholat sambil duduk. Tatkala kita berdiri baca panjang, kepegelen sikil ya longgo ae. Sampai merasa kakinya sudah ndak kesel, berdiri lagi, boleh, enggak apa-apa. Kenapa? Karena berdiri dalam qiyamul lail bukan rukun. Bukan rukun, maka boleh sholat sambil duduk ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam hadis beliau ya, beliau sholat sambil berdiri. Ada riwayat ya, memang itu kebanyakan yang gitu ya, sholat sambil berdiri. Yang kedua, beliau sholat sambil duduk, takbiratul ihram sambil duduk. Begitu mau rukuk, beliau berdiri melanjutkan bacaan kemudian rukuk ya, tidak ada masalah. Itu diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, tab yang ke-13, kalau dalam posisi males misalkan gitu atau capek, ngantuk, maka tidur saja. Falyanam, maka hendaknya tidur. Jangan maksa sholat ambek ngantuk gloyor-gloyor wakso ae gitu ya. Akhirnya kan nggak bisa apa? Nggak jelas apa yang dia baca, nggak jelas apa yang dia minta dalam sholat itu. Jadi kalau benar-benar ngantuk sudah ya, ngopi entek sak gelas gak ngefek. Ya ngadeg melayu-melayu ya gak ngefek, misalnya ngantuk ae misalkan. Ya wis turu kan gitu ya. Ya, witir kemudian tidur sudah begitu. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Di sini ada pernah dilihat oleh Nabi SAW, Nabi masuk masjid, ternyata ada tali yang dibentangkan di antara dua tiang ya. Maka ditanya, apa ini? Amma hadza? Qalu li Zainab, ini milik Zainab, dia sholat. Fa idza salat au fatarat amsakat bi, kalau dia malas atau kendur semangatnya, maka dia bergantungan dengan tali itu. Maka Nabi bersabda, hulluhu, lepas, li yusalli ahadukum nasyatahu, hendaknya salah seorang di antara kalian sholat dalam keadaan semangatnya dia, dalam keadaan semangat ya. Fa idza fatara falyarqud, kalau dia malas atau kendor maka tidur saja
Yang diinginkan dalam sholat itu apa? Khusyuk. Ya kalau turu baik turu sholat sambil ngantuk gloyor-gloyor apa nih sing khusyuk kan ya. Sing deling mek salam takbir ambek salam tok sing deling. Pemane jadi makmum ya makmum sholat napa? Ya mulai tahajud isine ngantuk tok mulai takbir sampai salam wis gak rublas sing diwaca imam gak rublas wis. Misalkan macam itu. Ya kalau seperti itu ya tidur saja, ya tidur saja, ya dihilangkan kantuknya dengan tidur. Ya jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Dari Bunda Aisyah, idza na'asa ahadukum fi sholati falyarqud hatta yadhaba anun naum. Jika salah seorang di antara kalian ngantuk, maka tidur hingga tidurnya hilang, ngantuknya hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa na'is, karena salah seorang di antara kalian jika sholat sementara dalam keadaan ngantuk, la'allahu yadhabu yastaghfir fa yasubba nafsah. Dia pengennya istighfar tapi malah mencaci maki dirinya sendiri. Atau mau coba misalkan ya baca Al-Qur'an, Al-Kafirun muter gak mari-mari gitu. Gara-gara ngantuk. Atau ngeling sholatnya. Bacaan Quran ya loncat sana, loncat sini kan gitu ya. Ya, baca surat baca surat Al-Insyiqaq misalkan dadi atin karena mirip akhirnya mirip gitu kayak kemarin ada imam baca apa ya kemarinnya ya, baca surat baca Al-Fajr ya baca Al-Fajr akhirnya jeblos sampai Ali Imran depan sana. Ya Allah. Delengna wis gak nyaut wis bablas ae wis. Iya wis. Nah, sama sekali rahimakumullahu taala ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tidur. Yang keempat tartilul qiraah. Yang ke-14 bacaannya dibaca dengan tartil, jangan tidak dibaca dengan cepat, dibaca dengan tartil. Ya wa tahsinus sauti biha, dan memperbagusi suara dengannya. Ini perintah Allah, warattilil qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an dengan tartil. Enggak cepet-cepetan itu gitu ya. Salat malam kejar target, kejar tayang gitu ya. Target pokoknya 3 juz. Bawaan terakhirnya ya wes ya tidak bisa tartil sama sekali ya, tidak seperti itu ya. Jamaah sholihin rahimakumullahu taala ya. 6. Yang ke-15 tadabburul ayat, mentadabburi ayat, kaitannya dengan tartil tadi itu ya. Jadi mentadabburi ayat ya. Jadi kalau ada ayat doa kita berdoa, kalau ada ayat ta'awud kita berta'awud. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Dan boleh dengan membawa mushaf bagi yang tidak membaca dengan hafalannya, boleh dia membawa mushaf, tidak ada masalah. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Kemudian yang ke-16 memperbanyak doa di waktu sahur, di dalam sholat atau di luar sholat. Jadi banyak berdoa di waktu sahur. Ini secara ringkas nih. Kemudian yang ke-17 membangunkan keluarganya yang belum sholat. Jadi dia sholat dulu, lalu membangunkan keluarganya. Ya. Yang ke-18 berbaring tidur ringan sebelum subuh. Jadi habis sholat tadi itu ya gitu ya, maka capeknya saat sholat itu bisa hilang hanya dengan tidur sebentar sebelum subuh. Itu semua bisa hilang dengan tidur sebentar sebelum subuh ya. Tidur miring begitu ya, tidur miring tapi ojo di ndukur kasur, selimutan, bantalan ya, tangi duha. Ya tidur di tempat sholatnya seperti itu, tidur istirahat, istirahat. Ini jamaah sekalian rahimakumullahu taala ya.
atau gantian, ya, gantian dengan istri, janjian, gitu ya. Suami bangun dulu, kemudian sholat. Setelah itu sholat, dia mau tidur istirahat sampai untuk subuh, bangun istrinya, gantian, istrinya sekarang yang sholat sampai subuh, lalu bangunkan suaminya. Nah begitu, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Nah, tape itu kira-kira, ya, di antara adab-adab, ya, qiyamul lail yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan, kita persilakan. Fadhal. Ada yang bertanya di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab yang membangunkan keluarga tadi, Ustaz, artinya sholat malam itu sebaiknya dilaksanakan sendiri ataukah membangunkan itu untuk berjamaah? Ya, dua-duanya boleh, ya, dibangunkan untuk berjamaah kadang-kadang, tapi lebih banyaknya adalah sendiri, ya, karena sholat malam itu amal fardhi, amal sendiri-sendiri. Kadang seseorang itu pengen panjang, kalau sudah panjang jangan memaksa orang lain. Jangan sampai istrinya, mas, mas, capek mas, udah, masa gitu. Jangan sampai seperti itu kan, gitu ya. Makanya membangunkannya itu, ya, karena masing-masing, ya, kita harus tahu pasangan kita, ya capek, ya, dia pengen tidur, istirahat, tidak diganggu, nanti saja. Jadi misalkan istri melihat suaminya tidur sudah belum bangun, maka silakan sholat sampai kemudian setelah dia selesai silakan dibangunkan suaminya, ataupun sebaliknya pun seperti itu, ya. Karena barangkali tatkala dia dibangunkan sementara tidurnya belum puas, barangkali malah jadi marah, kan begitu, ya, malah jadi marah, ya. Jadi dibangunkan di akhir, ya, di akhir, ya, misalkan ya untuk witir atau untuk sekedar 2 rakaat kemudian witir dan seterusnya, dan seperti itu, ya. Kecuali kalau sudah janjian, nanti aku bangunkan, ya, ayo sholat bareng, ya, enggak masalah, begitu, ya. Atau disyarat sholat bareng 2 rakaat aja. Ya, aja dawa-dawa misalkan begitu, ya, enggak apa-apa, ya. Sama sekali rahmatullah. Nah, yang lain mungkin ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat iftitah itu apakah boleh dikerjakan hanya Al-Fatihah saja, Pak Ustaz? Karena ini saya mengatakan boleh karena cuma pemanasan. Dan yang kedua, terima kasih. Okay. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Nabi tadi sudah kita sampaikan, ya, termasuk di antara adab qiyamul lail adalah mengawali dengan 2 rakaat yang ringan. Nah, itu tidak harus begitu, ya. Tidak harus dan tidak mesti dijadikan sebagai sebuah keharusan, pokoknya harus 2 rakaat ringan dulu, enggak. Itu disesuaikan saja dengan dengan kondisi saja. Gitu, ya, tidak harus begitu, ya. Atau sampai dijadikan syiar, ya, salah kalau dijadikan syiar, ya. Dijadikan syiar sholat tarawih, misalnya ada syiarnya sholat iftitah misalkan, gitu, ya, kan jadi syiar. Apa seperti itu Nabi dan para sahabatnya? Apakah seperti itu Umar tatkala mengumpulkan para jamaah untuk sholat tarawih? Jawabannya enggak, gitu, ya. Apakah seperti itu para imam? Ya, jawabannya tidak. Okay. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ya. Kalau pertanyaannya apakah boleh hanya baca Al-Fatihah saja? Jangankan iftitah, sholat yang lain baca Al-Fatihah saja, ya boleh.
Gitu ya. Nah, kenapa iftitah itu rukun, salat surat itu itu sunnah begitu ya. Tapi cik emane cik mau maca mek Fatihah tok kan gitu ya. Nggih. Maksud Fatihah tok ya. Nah, ringan di situ bagi masing-masing orang itu relatif. Ringan di sana relatif. Sama rahmani rahimakumullahu taala ya. Kalau misalkan seseorang biasa qiyamul lailnya misalkan baca 1 juz, bisa kan itu ya. Qiyamul lail dia baca satu juz ya. Lalu setiap rakaatnya ya, kalau dia itu 10 rakaat berarti setiap rakaatnya dua halaman. Gitu ya, dua halaman ya. Maka misalkan dia baca setengah halaman ringan, 1 halaman ya ringan sekali. Ini apalagi kalau dia membaca qiyamul lailnya 2 juz berarti gitu ya. Baca tabarok ya awal ya ringan sekali. Jadi itu relatif ya, itu relatif ya. Jadi jangan dibayangkan ringan itu berarti Al-Fatihah tok. Ya enggak juga. Kalau selalu dia baca Al-Fatihah tok tanpa surat, dia menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau sholat tidak hanya baca Al-Fatihah tok, ya mesti disertai dengan surat. Begitu. Jelas nggih? Ya. Nah. Yang lain mungkin ada yang bertanya? Yang lain? Sudah enggak ada? Enggak ada, Ustaz, tumben Ustaz. Oh iya, biasanya. Cukup nih. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.